Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah indana wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yafṭuru bihi as-shā'imu asyratu asyā'a. Ada 10 hal yang membuat seorang yang berpuasa, apakah itu puasa wajib ataukah puasa sunnah. Wajibnya ini apakah puasa Ramadan ataukah puasa qadha atau puasa nadar atau puasa kafarah. Semua itu akan menjadi batal puasanya apabila melakukan atau mendapati 10 hal ini. Ma wasala 'abdan ilal jawfi. Yang pertama dan yang kedua, sesuatu yang dengan sengaja masuk melalui lubang yang terbuka atau lubang yang tidak terbuka akan tetapi terus masuk ke dalam rongga tulang atau otak. Kalau yang masuk melalui lubang terbuka itu diantaranya lubang-lubang telinga, lubang hidung, kemudian lubang buang depan, buang belakang, rongga tenggorokan. Ini secara sengaja bisa membatalkan puasanya. Yang sengaja itu apa? Bisa jadi obat atau kamera yang dimasukkan untuk memeriksa bagian dalam. Kalau makanan sudah pasti. Kemudian misalnya ada katabat yang dikorek-korekkan di telinga atau dikorekkan di hidung, itu bisa membatalkan puasa. Atau misalnya begini, kita kan kalau cebok itu digosok-gosok. Nah, mungkin dengan sengaja jari-jari ini di dalam menggosoknya terlalu dalam. Ini juga membatalkan puasa. Makanya harus berhati-hati. Kita kalau misalnya harus mandi bersih, apakah itu mandi jinabah atau mandi sunnah Jumat, atau untuk perempuan mandi haid, ini juga harus berhati-hati. Sebab bagian-bagian yang seperti tertutup, seperti bagian dalam, tapi itu merupakan bagian luar, ini juga harus dihati-hati. Jangan sampai air atau sabun atau jari-jari terlalu masuk. Contohnya begini, kalau cebok belakang, yang kita sudah tahu ya, cebok belakang itu kalau sambil berdiri tidak sambil jongkok maka tidak akan bersih.
tidak akan suci, sebab masih ada yang terlipat yang tidak terbasuh, tidak tergosok. Maka di situ hati-hati, jangan sampai jari jemari ini terlalu dalam. Kemudian khusus untuk perempuan, baik yang masih remaja atau dewasa, kalau cebok atau mandi itu harus sambil jongkok, sebab di bagian sana itu ada bagian yang tidak nampak saat berdiri, tapi sebenarnya itu bagian luar yang hanya nampak saat jongkok. Maka ketika cebok atau ketika mandi suci, mandi besar, ini bagian yang di sana itu, yang saat jongkok itu nampak, maka itu adalah bagian yang harus dibasuh, yang harus disucikan saat cebok, sebab itu adalah bagian luar. Nah, ini pun kalau ketika kita membasuh atau menggosok, jangan sampai terlalu masuk, terlalu dalam, sebab nanti akan menjadikan puasanya batal. Lalu lubang yang tidak terbuka, rongga yang tidak terbuka, yang bisa masuk terus ke dalam rongga tulang atau otak. Di sini bisa juga misalnya luka yang kemudian dibubuhi obat. Mungkin pengobatannya kalau dalam kondisi terpaksa, luka yang terbuka yang bagaimanapun harus dibersihkan menggunakan air atau cairan pembersih, steril, kemudian dibubuhi obat. Mungkin dalam kondisi darurat itu boleh dan tidak berdosa, akan tetapi puasanya bisa batal. Oleh karenanya kita harus antisipasi, diupayakan sebelum imsak itu kita sudah mandi. Kalau yang sedang junub itu sudah mandi jinabat. Kalau yang mau mengobati luka yang terbuka itu diobati dari sebelum imsak. Kalau misalnya ada yang harus dibersihkan di rongga telinga atau rongga hidung, itu diusahakan sebelum imsak sudah selesai. Lalu kalau suntik bagaimana? Atau infus, di mana dimasukin jarum infus dan dimasukin cairan infus. Nah, mau tidak mau yang seperti ini mengikuti keterangan ini adalah batal puasanya. Jadi kalau mau berobat, kalau mau diinfus, itu diusahakan sebelum imsak. Dalam kondisi darurat yang memang boleh, akan tetapi tetap puasanya adalah batal. Oleh karenanya kita semuanya, keluarga kita semuanya, sebelum memasuki Ramadan, kita harus sudah mempersiapkan segalanya, termasuk kesehatan-kesehatan, sehingga saat kita berpuasa ini benar-benar prima, kondisinya prima, sehingga puasanya menjadi optimal. Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Yang ketiga adalah memasukkan obat ke dalam salah satu dua lubang depan atau belakang.
Seperti biasanya kalau orang sakit di bagian tertentu, apakah itu ambeien atau mungkin ada radang di dalam sehingga harus dimasukin obat, biasanya seringkali yang kita kenal seperti Dulcolaxin itu memasukkan ke sana, itu batal. Dulu ada pengobatan. Kalau orang yang tidak bisa buang air besar, itu dimasukin obat melalui tubuh, sehingga obat itu nanti menstimulir agar kotoran yang ada di dalam rongga perut itu bisa keluar. Itu juga membatalkan puasa. Untuk yang masuk melalui jalan depan, kalau bapak-bapak, yang ibu-ibu juga, yang dimasukin kateter, kateter masuk ke dalam lubang depan, ini juga membatalkan puasa. Tidak terlalu panjang. Selanjutnya, wal qay'u 'amdan. Yang keempat adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja dengan stimulasi apapun, dengan metode apapun, atau bahkan mungkin tidak dengan memasukkan apa-apa. Tetapi di sini sengaja untuk muntah. Apakah itu dipijit-pijit atau bagaimana? Maka di sini adalah membatalkan puasanya. Wal waqu 'amdan fil farji. Yang kelima adalah wati atau jima, atau ya mohon maaf kalau membahasnya secara vulgar, senggama, hubungan suami istri. Apakah ini hubungan yang sah atau yang tidak sah? Semuanya adalah membatalkan puasa, baik untuk laki-lakinya maupun untuk perempuannya. Kalau tidak sengaja, sebab di sini ungkapan redaksinya adalah wal waqu 'amdan fil farji. Bersetubuh yang sengaja. Yang tidak sengaja bagaimana? Bagaimanapun kalau tidak sengaja itu tidak batal puasanya. Apakah ada yang tidak sengaja? Kita tidak tahu. Di sini fa in lam yata'ammad lam yaqul shaumuhu kama sabaqa. Jadi kalau tidak sengaja maka puasanya tidak batal. Wal inzalu an mubasyaratin. Yang keenam adalah inzal, keluar mani karena mubasyarah, karena ada pertemuan kulit dengan kulit. Baik di sini pertemuan kulitnya yang diperbolehkan, misalnya dipertemukan kulit dengan istrinya. Yang tidak boleh pertemuan kulit diri sendiri. Saya tidak ngomong bagaimana bentuknya, akan tetapi keluar mani yang karena pertemuan kulit dengan kulit ini membatalkan puasa. Kalau hanya karena membayangkan, berimajinasi, melihat gambar atau melihat orang lain yang kemudian bisa inzal, bisa keluar mani, ini tidak membatalkan puasa. Apalagi kalau keluarnya ihtilam, hanya dengan mimpi, maka ini tidak membatalkan puasanya. Wal haidu wal nifasu wal jununu wal riddatu. Yang ke-7, 8, 9
Ini adalah haid, nifas, gila, serta murtad. Maka di sini dijelaskan, famataqru asyai'un minha fi athna'is shaum abqalahu. Keempat hal ini ketika kita berpuasa kemudian terjadi yang tentunya di sini tidak disengaja. Haid, nifas kan tidak disengaja, gila juga tidak disengaja. Maka di sini kapanpun terjadi saat kita sedang berpuasa, berbatallah puasa tersebut. Mungkin sudah di akhir-akhir, tinggal menit-menit terakhir, sudah hampir maghrib, ternyata haidnya datang atau gilanya datang, maka pasti puasanya batal, meskipun dipaksa untuk sampai di maghrib sekalipun, tidak makan sekalipun, tetap puasanya batal. Yang terakhir adalah riddah, murtad. Murtad ini bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Keluar dari Islam, tidak harus dengan pergantian status di KTP atau kartu keluarga. Misalnya ngomong begini, masa Tuhan cuma Allah? Tentunya adalah yang selain Allah. Seperti ini sudah murtad. Harus segera asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah agar Islamnya tetap utuh. Akan tetapi puasanya sudah batal. Kalau perbuatan misalnya, kita sedang sholat misalnya, sholat menghadap kepada Allah, niatnya sudah lillahi ta'ala. Kemudian ternyata di dalam sholat ini terketuk di dalam hati, terbersih di dalam hati, aku sholat bukan hanya menghadap kepada Allah, saya juga menyembah kepada siapa begitu. Maka ini juga sudah murtad. Oleh karenanya harus berhati-hati. Mungkin kita yang sudah dewasa, yang sudah kuat imannya, yang sudah mampu mengendalikan diri, kita sudah aman. Tetapi bagaimana anak-anak kita, bagaimana anak didik kita, ini yang harus kita bentengi. Bagaimana dengan apa? Dengan akidah yang kuat, dengan ilmu yang cukup, agar mereka mampu untuk berislam, untuk beribadah dengan baik tanpa merusak ibadahnya. Selanjutnya, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita membahas tentang kesunahan-kesunahan di dalam berpuasa, hal-hal yang bisa menunjang agar puasa kita menjadi lebih berkualitas. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna wa auladana wa talamidzana wa qawmana min ahli al-'ilmi wal khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.